Halo semuanya, mohon maaf tadi ada agak kendala teknis, jadi kita harus udahan dulu tadi live-nya. Tapi ini kita akan kembali lagi ngobrol sama ahli epidemiologi dan biostatistik dari FKM UI, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pak Iwan Haryawan. Sekarang saya lagi coba menghubungi beliau. Jadi hari ini kita akan bahas soal bagaimana kemudian kondisi COVID-19 di Indonesia. Kapan kira-kira pandemi ini berakhir? Dan kalaupun memang nanti harus ada transisi atau dalam hal ini pergeseran perilaku yang disebut-sebut sekarang itu menjadi new normal. Kira-kira apa sih sebenarnya makna dari kegiatan tersebut dan sebenarnya juga seberapa efektif gitu pelaksanaan mulai dari PSBB, physical distancing, dan berbagai hal yang selama sekitar 2 bulan ini sudah kita upayakan untuk dilakukan gitu. Apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian benar-benar memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama menyudahi pandemi ini gitu. Sebentar, saya akan coba menghubungi Pak Iwan lagi. Nih, tadi sempat ada gangguan teknis ya, mohon maaf sekali. Jangan kemana-mana dulu ya. Kita tunggu, masih bersama kami kah di sini? Oke, ini. Kita coba tunggu kehadiran Pak Iwan. Pak Iwan sudah bergabung. Kita akan tunggu. Saya akan undang nih ya Pak Iwan untuk bergabung bersama kita. Di sini live bersama CNN. Oke. Oke. Ya, Pak Iwan, kameranya sepertinya masih Halo, terbalik, Pak. Ya, kameranya mohon terbalik. maaf ya Pak, gangguan teknis biasa Pak. Mana nih kameranya nggak belum balik ya? Oke. Oke, Oke, siap. Sekarang jelas. Kita mulai ya, lagi ya Pak ya, Pak Iwan. Ini mungkin iya, 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 iya. sedikit nih Pak. Ada beberapa teman-teman yang tadi kita sudah sempat bahas ya Pak. Pertanyaan kapan pandemi ini berakhir. Tapi ini ada beberapa teman-teman yang Betul. sepertinya baru bergabung. Ada yang menanyakan nih Pak dari Aris Sumiati. Banyak nih berita mengenai pandemi ini, katanya berakhirnya tahun ini. Nah, mungkin bisa saya tanyakan sekali lagi ke Pak Iwan. Sebenarnya kalau berdasarkan perhitungan, ini kapan ya Pak pandemi COVID-19 ini akan berakhir, terutama di Indonesia? Iya gini. Jadi tadi sebetulnya itu semua relatif, tergantung apa yang kita lakukan di Indonesia ini. Saat ini kan kita sudah melakukan usaha besar, yaitu PSBB. Nah, kalau PSBB-nya kita bisa lakukan dengan baik, kita berharap di bulan Juni, akhir Juni, awal Juli itu kita bisa mulai mengatasi COVID-19 ini di Indonesia. Tapi ada tapinya nih. Tapi itu bukan berarti selesai. Ya, karena Oke. selama vaksin belum ada, kita nggak bakal selesai tuntas dengan COVID-19 ini. Iya, jadi kalaupun nanti kita sudah berhasil mengatasi, artinya jumlah kasusnya sudah berkurang banyak, kemudian PSBB-nya bisa dilonggarkan, tapi itu bukan berarti kita balik seperti normal, senormal-normalnya seperti sebelum COVID-19 ini. Kita tetap Berarti harus seperti di akhir hati-hati. tahun 2019 gitu itu sudah Iya, kita bisa dinyatakan bahwa akan sulit ya Pak untuk bisa kembali ke kondisi seperti itu sulit, ya? sulit, 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 sulit. Kita nggak kembali seperti itu. Ya, kita masuk ke dalam kondisi yang lebih nyaman dari sekarang. Cuma ya tidak akan seperti itulah.
Hmm, oke. Eh, tapi berarti kalau dari prediksi-prediksi yang ada itu Pak, Mm-mm, kan tadi Bapak sampaikan gitu, ketika nanti kita mau memprediksi kapan berakhirnya, itu berarti harus mm-mm, ditarik lagi garisnya ke belakang, apakah kemudian pelaksanaan physical distancing, pelaksanaan PSBB, itu semua sudah mm-mm. benar-benar dijalani dengan baik atau belum gitu. Nah, kalau Iya, dari betul. hasil penelitian Pak Iwan dan pemantauan Pak Iwan selama ini, dan juga pastinya, seberapa kemudian sukses dari pelaksanaan physical distancing dan PSBB di Indonesia, Pak. Ini kan beberapa daerah sudah menerapkan ya, Pak ya. Bahkan DKI Jakarta sebagai epicentrumnya ini juga sudah dua Mm-mm. kali, sudah satu kali memperpanjang gitu ya dari 14 hari pertama, kemudian diperpanjang lagi waktunya, dan beberapa daerah-daerah juga seperti di Jawa Barat sekarang sudah menerapkan juga satu provinsi. Nah itu sejauh Iya. ini seberapa efektif Pak penerapan physical distancing dan juga PSBB secara umum gitu Pak? Jadi masalahnya sebetulnya adalah kita kan melaksanakan PSBB nggak sama nih ya. Artinya meskipun Mhm. Presiden udah mengeluarkan kebijakan PSBB, tapi kan pelaksanaan resminya PSBB sangat tergantung pada masing-masing provinsi dan kabupaten. Kan sekarang baru beberapa provinsi yang secara resmi minta izin dan sudah disetujui untuk Mhm. melaksanakan PSBB. Provinsi lain yang belum Mhm. menyatakan mungkin juga sudah melakukan ya, cuma belum Mhm. secara resmi melakukan. Nah, kalau kita lihat ini Mhm. jadi kesuksesannya bervariasi. Kita bisa kemudian saya dan tim itu bisa dapat data dari Google untuk lihat seberapa banyak orang yang tinggal di rumah saja gitu. Nah, kita lihat bahwa antar provinsi bervariasi. Jakarta paling baik, sekitar 60% orang sudah tinggal di rumah saja. Kemudian Mhm. Indonesia secara rata-rata sekitar 48-50% orang sudah tinggal di rumah saja. Provinsi yang lainnya masih ya sekitar 50-48% orang tinggal di rumah saja. Nah, terus Mhm. pertanyaannya apakah ini cukup? Belum, ya karena kalau kita lihat pengalaman dari negara lain, dari perhitungan model, Mhm. kita itu mengharapkan paling Mhm. tidak 80% orang tinggal di rumah saja secara rata-rata ya, Oke. supaya kasus COVID-19 ini bisa kita tekan, kemudian kita bisa lebih Mhm. rileks lah gitu. Mhm. Sepertinya terjadi gangguan lagi, Iya, Bapak. iya. Iya, bisa, bisa. Saya masih Iya. dengar. Oke. Oke, bisa dengar ya, Pak ya. Berarti Bisa, 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 bisa. lagi-lagi itu tadi kalau sejauh ini memang masih sepertinya kesadaran dari masyarakat untuk benar-benar menerapkan PSBB apa physical distancing ini juga masih bisa dikategorikan rendah Masih ya Pak kurang. berarti. Iya, betul. Mhm. Nah, betul. Masalahnya Mhm. sebetulnya si physical distancing atau PSBB ini atau larangan mudik itu belum Mhm. dilihat sebagai banyak masyarakat yang belum melihat sebagai usaha mereka atau keluarganya tidak tertular gitu. Ini bukan sekedar larangan dari pemerintah saja gitu kan. Kalau kita lihat kan sekarang ada larangan, kemudian ya di Indonesia ini kan kita pinter cari celah kan. Misalnya larangan mudik, oke Mhm. sebelum sebelum larangan itu keluar resmi kita mudik gitu kan. Ya percuma, tapi kan maksudnya bukan itu. Kenapa dilarang mudik? Supaya tidak menyebarkan penularan COVID-19 ini gitu Tidak kan. menyebar, iya. Mhm. Mhm. Iya, Kita sambil buka ini ya Pak ya ada iya betul. slide yang sempat Bapak kirimkan juga nih Pak. Iya betul. Kita lihat mungkin ini ketutup tapi ini bacaannya adalah perjalanan pandemi COVID-19 ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak. Ini mulai dari tahap preparedness, kemudian juga sampai ke mitigasi dan sampai nanti akhirnya di recovery gitu Pak. Apalagi mungkin kaitannya dengan kondisi saat ini vaksin belum ditemukan ya Pak ya dimanapun. Oh, Mm-mm. vaksin belum ada. Ya, udah ada yang diuji coba tapi belum Oke belum ya. bisa Hmm. dipakai untuk umum gitu. Oke. Mhm. Uh, iya, jadi saya coba jelaskan. Jadi gini maksudnya. Jadi perjalanan pandemi COVID-19 ini uh, kan terjadi karena penularan COVID-19 ini cepat dan banyak orang yang tidak bergejala. Sehingga
kita tidak sadar siapa saja yang sebetulnya sudah terinfeksi. Nah, ini jadi masalah Mhm. karena mereka tetap menularkan. Nah, jadi kalau Mhm. kita lihat perjalanan pandeminya, itu kan kasusnya dimulai dari kasus import biasanya, ya. Nah, Mhm. kita kan berusaha sebetulnya, begitu ada kasus impor dari negara lain, gimana supaya kita bisa deteksi, bisa isolasi, ya. Nah, cuma Mhm. tadi, karena banyak yang nggak bergejala, kita gagal di situ, ya. Kemudian kita berusaha, oke, kita coba cegah supaya menularnya di kelompok-kelompok tertentu, yang kita bilang cluster gitu ya. Kita udah coba juga, tapi ya tadi, karena ini tidak bergejala, terus tes yang kita punya terbatas, ya akhirnya tidak berhasil juga. Akhirnya sekarang ini sudah dalam fase COVID-19 ini menyebar di masyarakat. Udah community infection udah, ya. Sehingga dia akan naik terus, ya. Dia akan naik terus, akan menyebar terus, ya. Eh, jadi kita harus usahakan supaya nggak menyebar gimana? Ya salah satu cara adalah supaya orang-orang ini sedikit kontak, sedikit berkerumun, sedikit Mhm. ada pergerakan orang. Ya itu yang sebetulnya tercantum dalam PSBB. Nah, kita harapkan dengan cara itu nanti kan penyebaran virusnya berkurang karena dia nggak mungkin menyebar kemana-mana karena orangnya nggak saling kontak ya. Nah, Mhm. kemudian kan kita harapkan dengan itu nanti jumlah Mhm. kasusnya akan turun. Nah, tapi jumlah kasus turun Mhm. itu karena kita nggak punya vaksin, Mhm. artinya suatu saat ini bisa naik lagi, ya entah dari kasus lokal kita atau Oke. kita buka misalnya hubungan internasional lagi dari luar bisa. Jadi kita harus selalu Aha. hati-hati. Gitu. Jadi kalau kita Jadi lihat di justru grafik, adanya kayak mulai kita dari akan kelonggaran-kelonggaran. iya, ya, ya. Jadi kalau kita lihat di grafik, itu kita kan sekarang grafik yang puncak yang pertama tuh, yang naik tinggi, kita berusaha untuk menekan. Karena Aha. kita berhasil menekan dengan PSBB gitu kan, nah, kita kan bisa relax. Oke. Tapi itu nanti Mhm. kasusnya bisa timbul lagi ya, kita harus selalu hati-hati gitu. Mhm. Apalagi kalau kita bicara soal kasus positif ini kan erat kaitannya dengan jumlah tes ya Pak ya. Maksudnya kalau di Iya beberapa negara betul. misalnya Vietnam begitu, mereka bisa menyatakan bahwa Vietnam, New Zealand, atau Selandia Baru Mm-mm, mereka mm-mm, bisa menyatakan bahwa memang jumlah kasus trennya itu menurun, tapi mm-mm. bisa dipastikan juga memang jumlah yang dites setiap hari sama ya Pak ya. Nah kalau untuk di Iya Indonesia betul. ini kondisinya uh, Ah, gimana tuh Pak? Kan dengan kondisi tes dan dikaitkan dengan jumlah angka iya, positif. Mhm. iya kita punya masalah Mhm. kemampuan testing kita ya. Karena Mhm. COVID-19 ini kan tes yang pasti itu hanya Aha. PCR. Artinya rapid antibody test masih belum jelas mana yang bisa dipakai ya karena akurasinya masih belum ada yang akurasinya cukup baik dan cukup cepat untuk mendeteksi. Nah, PCR Mhm. ini lab yang bisa melakukan di Indonesia terbatas. Meskipun sekarang Mhm. sudah lebih banyak ya, tapi dibanding penduduk kita sebetulnya sangat terbatas. Nah, sehingga Mhm. dalam kondisi lab yang terbatas ini, ya yang bisa dites ya harus prioritas, artinya yang punya gejala, terus uh, Mhm. petugas kesehatan ya. Jadi belum bisa banyak yang dites. Nah, Mhm. kemudian jumlah tesnya setiap hari juga belum tentu sama nih. Karena kita pernah tahu kan, kita pernah Mhm. punya masalah reagennya kurang. Itu kan tes pasti berkurang ya. Nah, jadi kita tuh sebetulnya mesti melakukan tes yang banyak atau paling tidak jumlahnya sama setiap hari. Supaya kita bisa tahu Paling tidak kalau berapa jumlah Pak yang dibandingkan positif. populasi berarti Pak? Kenapa? Kita masih sedikit. Saya nggak hafal jumlahnya, tapi kita nih masih sedikit. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain, dengan India pun kita rasio tes dengan populasi itu masih masih kecil ya. Mhm. Oke. Itu tuh jadi satu hal yang juga bisa jadi indikator ya Pak ya
untuk bisa kemudian Iya, nanti menentukan apakah memang benar-benar positifnya ini menurun atau tidak, ya harus dibandingkan dengan jumlah tes yang dilakukan setiap harinya selama waktu tertentu betul, gitu. Kita bergeser betul, lagi betul. ke slide kedua nih Mm-mm. Pak. Yang sempat Bapak Iya, ini tertutup nih Pak dengan saya. Kita coba iya. ya Ah. satu lagi. Ya, Tadi saya saya nggak sudah sadar bahwa itu akan kecilkan. tertutup Nah, video ini ya. dia. Iya. Ah. Iya, pergerakan kerumunan dan orang berkurang dapat menghambat penyebaran COVID-19. Ini kaitannya dengan kemudian penerapan PSBB ya Pak ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya kalau kita Harapannya lihat adalah, dari, aha, mhm, iya, jadi kalau kita lihat dari data yang kita peroleh dari Google, kita bisa lihat bahwa mhm, sebetulnya sejak Bapak Presiden meminta kita ini melakukan social distancing, kemudian diikuti dengan PSBB, itu ada efeknya kok. mhm, Artinya uh, orang yang dari data Google itu dilihat berapa persen orang yang tinggal di rumah. Orang yang tinggal mhm, di rumah ternyata memang naik lebih banyak ya dari sebelumnya, dari bulan kita bandingkan bulan Januari atau Februari. Ya itu yang paling mhm, banyak, yang paling sukses di Jakarta ya, karena Jakarta lebih dahulu menyatakan PSBB-nya. mhm, Dan kita tahu dari teori bahwa kalau pergerakan orang ini berkurang, jumlah yang mhm, terinfeksi akan berkurang. Nah, mhm, kemudian kalau kita amati dari data Jakarta, kita lihat juga bahwa Jakarta ini sudah sampai 60% yang tinggal di rumah saja. Kita sudah mhm. mulai melihat adanya kasus harian yang berkurang. Belum dalam posisi aman ya, tapi sudah menunjukkan adanya pengurangan. Nah, sehingga kita bisa Oke. lihat bahwa Ini memang ketutup benar saya kalau ya Pak kita ya, grafisnya di ya tanggal 30 April ketutup muka saya ini. Oke. iya. Jadi betul kalau kita lakukan pengurangan dari kerumunan orang, dari pergerakan orang, memang kita bisa menurunkan kasus ya. Kita lihat di Indonesia, kemudian kita lihat dari pengalaman negara lain, Aha. gitu kan. Nah, Oke, kita cek untuk di negara-negara lain ini kan berarti kalau dari grafis ini bisa dinyatakan bahwa memang jika kita bisa mengurangi kerumunan orang itu juga memang benar-benar seefektif itu untuk bisa menghambat penyebaran dari COVID-19 ini ya Pak ya. iya betul, betul, iya, iya, iya betul. Aha. Nah, kemudian kan ini ada uh, di beberapa negara gitu. Kemudian akhirnya mulai menerapkan pelonggaran gitu untuk social distancing atau physical distancing ini, dan di uh, sejumlah daerah juga sudah mulai ada wacana untuk kemudian relaksasi dan hal-hal semacam itulah Pak ya, yang untuk ibaratnya termnya beda-beda tapi konteksnya sama nih, Mm-mm. melonggarkan aturan untuk Iya, physical distancing itu. Bukan aturan physical distancing, tapi lebih kayak melonggarkan dari lockdown, kemudian adanya PSBB dan lain-lain gitu kan. Tapi tetap iya. Mm. menerapkan physical distancing. Nah, arahnya adalah ini, slide yang kita sedang tampilkan. Arahnya adalah kemudian ada term baru yang harus kita hadapi, yang tadi Bapak sempat sampaikan. Mm-mm. Bagaimanapun juga ketika nanti virus ini pun sudah ada vaksinnya, kita tidak bisa benar-benar menjalankan kehidupan seperti saat sebelum ada pandemi gitu. Artinya saat di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 itu tidak bisa 100% sama kita lakukan seperti itu ya Pak ya. Harus Iya betul. ada satu hal yang baru yang kita lakukan, yaitu new normal nih Pak. Ini boleh mungkin Iya. dijelaskan lagi Pak. Iya gini. Jadi, jadi yang penting adalah gini. Kita tidak bisa menghentikan total PSBB. Ya, artinya Mhm. jangan berharap bahwa kita berhentikan PSBB terus ya kembali seperti kita bulan Desember. Tidak bisa. Itu Mhm. pasti tidak bisa. Kalau kita Mhm. tidak mau terjadi epidemi yang berulang. Mhm. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah nanti kalau kasusnya sudah banyak berkurang, Mhm. nah kemudian sudah dalam kondisi yang cukup aman untuk dilakukan pelonggaran, Mhm. PSBB-nya bisa dilonggarkan, bukan dihentikan, dilonggarkan. Mhm. Nah,
Dilonggarkan itu Mhm. berarti ya kita lebih nyaman daripada kehidupan kita yang sekarang, yang terkurung di rumah, ya. Hanya Mhm. kita harus eh, melakukan hal-hal baru yang dulu kita nggak lakukan. Itu yang kita sebut Mhm. new normal gitu ya. Nah, new normal ini akan berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan kita, ya. Yang ada di slide itu yang praktis kita sehari-hari aja. Tapi sebetulnya dalam kita, kalau orang ekonomi, dalam kita berbisnis, segala macam, itu juga akan pengaruh. Nah, tapi kalau kita lihat yang Mhm. praktis saja, yang praktis saja kita sebagai orang sehari-hari, ya, itu ada beberapa hal yang kita harus tetap lakukan. Misalnya, kita Mhm. harus tetap sering cuci tangan, pakai sabun. Kita kalau pergi keluar rumah, harus pakai masker. Kemudian kita kurangi bepergian, artinya kalau nggak perlu kita nggak usah pergi. Kemudian kita harus mengurangi Mhm. kerumunan, ya. Sebisa mungkin kita mengurangi kerumunan. Kemudian juga kita harus waspada, terutama nih pemerintah ataupun tenaga kesehatan, adanya kasus baru, Mhm. ya. Kalau ada kasus baru, kita harus siap, Mhm. ya. Jadi kita harus siap nih. Siap itu berarti bisa dalam konteks yang paling ringan, yaitu kasus yang baru tadi diisolasi, ya, bisa penutupan daerah atau PSBB lokal, ya satu kelurahan atau satu kabupaten, atau ya kita juga mesti Mhm. mempertimbangkan kalau dia meluas lagi seperti sekarang, ya kita bisa dan harus siap untuk melakukan PSBB lagi. Gitu. Nah ini yang secara praktis, ini yang kita sebut buat Ini kita yang yang bisa hidup dilakukan ya, Pak sehari-hari, ya. iya. Mhm. Mhm. Selanjutnya ini kan masih berkaitan dengan itu. Kemudian jika memang nanti kondisi new normal ini yang harus kita hadapi ke depannya, itu kan salah satunya adalah menerapkan social atau physical distancing ini kan Pak ya. Ini Iya, tertutup saya, iya betul. tapi ini tulisannya adalah social distancing uh, dilonggarkan, bukan dihentikan. Ini Iya, bukan sepertinya satu dihentikan. hal Iya, yang juga harus berkali-kali diingatkan ini Pak. Terutama iya, mungkin akan lebih didengar jika yang menyampaikan adalah langsung akademisi dan praktisi gitu ya Pak ya, yang benar-benar based on keilmuan. Karena yang kita tahu ya Pak ya, kayak sekarang masih banyak orang-orang yang kemudian tanda kutip lebih santai gitu kan, karena merasa mungkin sudah terbiasa hidup dengan kondisi ini, dan sedikit kemudian tidak menghiraukan begitu adanya social distancing. Bahkan ada beberapa juga yang berpikir ya udah karena pakai masker ya social distancingnya nggak apa-apa gitu karena masker sudah melindungi saya. Nah ini mungkin hal-hal yang harus diluruskan juga oleh Pak Iwan selain nanti bisa menjelaskan dari slide yang kita tampilkan bersama di sini Pak. iya betul, betul, betul. Iya betul. Jadi tadi kembali ya, kita harus selalu menjaga supaya epidemi ini tidak kembali lagi. Ya, jadi itu target utama Mhm. kita gitu kan. Nah, kemudian kita harus sadar juga bahwa tadi kita nih bukan berarti kita menghentikan PSBB gitu ya, berhenti udah bebas 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 ya, tidak bisa. Ya itu kita harus ingat itu gitu kan. Nah, kemudian yang penting lagi sebetulnya adalah kita nih sudah banyak bicara gitu kan. Oke, kapan PSBB bisa direlaksasi dan segala macam. Tapi sebetulnya yang Mhm. kurang dibahas itu adalah kapan. Mhm. Kapan ini bukan bukan soal waktu ya, bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan bukan Mhm. juga masalah ekonomi ya. Tapi itu kita harus lihat uh, apakah sudah cukup aman untuk dilonggarkan. Oke. Kapan disebut aman? Mhm. Kapan aman itu artinya Nah amannya itu uh, gimana in, Pak? Definisi amannya Pak? iya. Nah, aman itu artinya gini. Infeksi virusnya masih ada. Kita tidak akan tunggu sampai infeksi virusnya hilang. Itu akan terlalu lama ya. Akan terlalu lama dan itu Mhm. akan dampaknya akan besar buat ekonomi. Jadi kita tunggu sampai Mhm. kondisinya relatif dalam tanda kutip aman. Jadi artinya kasusnya Mhm. sudah tidak bertambah lagi, cukup lama, artinya angkanya Mhm. stabil bahwa kasusnya berkurang terus gitu kan. Kemudian angkanya di angka rendah. Nah, itu kita bisa mulai pelonggaran. Nah,
pelonggaran ini bertahap, jadi bukan sekaligus ya sudah sekarang semua kantor bebas buka, semua toko bebas buka, mall buka, bioskop buka, bukan gitu kan. Kita akan Mhm. bertahap. Nah, bertahap itu kita akan lihat mana yang aman dan mana yang secara ekonomi itu penting untuk buka. Jadi mesti Betul. kombinasi dua itu ya. Mhm. Ya, kita mesti kombinasi dua itu. Iya, Kita karena harus lihat karena kalau kita ekonominya, bicara kita soal harus lihat dari ekonomi kan kesehatan. Pak, uh mhm, Iya, iya. iya kita harus Iya, karena kombinasi kalau dua kita itu. bicara soal ekonomi kan Pak, yang juga Mm-mm. kemudian membuat dilema tersendiri adalah Iya, ada banyak juga kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi kan. Apakah kemudian harus memilih antara memastikan bahwa kita dalam kondisi kesehatan yang baik, atau kemudian dilema lainnya adalah ya bagaimana harus ada juga kebutuhan ekonomi yang dipenuhi gitu Pak. eh, iya. Jadi memang tadi kita harus sudah berpikir, kita harus berpikir itu memang. Artinya kita harus kombinasi. Kita ini bukan memilih antara kesehatan atau ekonomi, bukan. Dua-duanya itu harus berjalan bersama-sama gitu kan. Ya. Jadi misalnya Oke. gitu kan, misalnya Mhm. misalnya kegiatan ekonomi yang bisa didahulukan, misalnya pertanian. Mhm. Eh, Mhm. Model pertanian kita yang banyak tradisional, kan itu bekerjanya Mhm. jauh-jauh tempatnya. Itu mungkin nggak apa-apa, bisa dilonggarkan dulu. Nelayan bisa dilonggarkan dulu kan, ya. Tapi kalau misalnya pabrik di mana pekerjanya banyak berdekatan, oke, kita harus pikir Mhm. gimana supaya mereka nggak tertular gitu kan, ya. Misalnya Mhm. kita harus pakai masker, mereka harus pakai sarung tangan, kemudian mereka harus dites gitu kan, supaya nggak menimbulkan penularan baru. Itu tadi ya Pak, berarti berapa protokol-protokol kesehatan yang tadi sempat Bapak sebutkan juga Mm-mm. bahwa kita benar-benar harus, karena tidak bisa apa ya, tidak bisa memilih kemudian ya, dua-duanya harus benar-benar Iya, dijalankan nggak gitu, bisa. tidak Mm-mm. lagi Iya, memilih mengutamakan kesehatan masyarakat atau mengutamakan perekonomian, tapi harus benar-benar beradaptasi agar kesehatannya tetap terjaga, tapi untuk dari sisi ekonomi iya, juga bisa terpenuhi gitu ya Pak ya. Selain dari iya, memang betul, iya. kewajiban pemerintah gitu juga untuk memberikan beberapa bantuan ya Pak. Mhm. Iya, betul, betul. Mhm. Ya, halo. Tapi berarti lagi-lagi ini di sini tertulis nih Pak. Jadi setelah social distancing dilonggarkan pun kita tidak bisa kembali ke kehidupan normal, tapi harus menerima new normal atau normal yang baru. Di mana normal yang baru itu bukan berarti kita lengah, bahwa lagi-lagi ya tadi Mm-mm. gelombang kedua bisa datang kapan saja, terutama Iya, ketika kemudian tidak menerapkan jaga jarak, tidak kemudian menerapkan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus itu ya Pak. iya, betul, betul, betul. Jadi kita tetap harus hati-hati ya, supaya kita tidak tertular atau kita tidak menularkan juga ke orang lain. Dan kita harus waspada kalau ada kasus-kasus yang baru. Ini saya bicara nanti ya, kalau kita sudah bisa melonggarkan PSBB gitu ya. Kalau sekarang kan kita belum melonggarkan ya, karena kita masih evaluasi apakah sudah bisa dilonggarkan. Kalau dalam kondisi sekarang belum ya, karena kita belum lihat penurunan kasus yang stabil dalam waktu yang cukup lama. Mhm. Berarti mungkin terakhir Pak, ini kan ada beberapa juga masyarakat yang pastinya followersnya dari Pak Iwan dan juga CNN Indonesia TV yang saat ini sedang menyaksikan. Di masa seperti ini, berarti boleh ditegaskan lagi Pak, pentingnya untuk kemudian kita tetap menerapkan physical distancing dan jangan kemudian apa ya, tanda kutip terlena begitu dengan adanya pelonggaran PSBB atau melihat negara lain yang sudah mulai melonggarkan lockdown dan lain-lain, dan jadi membuat kita juga enggan gitu untuk disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan Pak. Iya, jadi gini, jadi kita harus selalu tadi ya, kita harus selalu berhati-hati karena ingat
virus ini belum ada vaksinnya. Ya, jadi kita nggak bisa dapat kekebalan seumur hidup dari vaksin karena belum ada. Kemudian kekebalan yang diperoleh dari virus ini pun, kalaupun ada, waktunya pendek. Kita sudah lihat beberapa kasus orang yang sudah terinfeksi sembuh, terinfeksi lagi kan. Itu membuktikan bahwa kekebalannya pendek. Nah, sehingga dan kemudian virus ini menyebarnya cepat dan banyak orang tidak bergejala, sehingga kita itu selalu harus berhati-hati sekarang ini. Ya, kita selalu harus berhati-hati. Apa yang kita bisa lakukan? Ya tadi, kita bisa lakukan di pribadi kita masing-masing untuk mencegah supaya kita tidak tertular dan supaya kita juga tidak menularkan. Misalnya kita tahu, misalnya kita tanpa kita tahu kita sudah tertular nih, tapi tidak lah ya. Nah, kita bisa lakukan hal-hal yang tadi, misalnya tadi cuci tangan dengan sabun yang sering, kemudian kita jaga jarak ya, kita jaga jarak, kemudian kita hanya berpergian kalau perlu, kita menghindari kerumunan ya, artinya kalau kita nggak perlu berkerumun, tidak usah melakukan kerumunan gitu kan. Nah seperti itu beberapa hal-hal yang praktis yang kita bisa lakukan. Kalau untuk si pemerintah sendiri Pak, berdasarkan hasil penelitian atau temuan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan tim gitu, sebagai evaluasi tadi juga disampaikan bahwa PSBB bahwa ternyata juga dari datanya masih banyak juga yang tidak benar-benar menerapkan itu gitu. Berarti apa kemudian hal lain atau mungkin solusi lain yang bisa lebih dipertegas untuk dilakukan oleh pemerintah begitu untuk memastikan bahwa memang benar-benar nih kita bekerja sama begitu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona agar kemudian grafiknya turun begitu dan nanti benar-benar bisa rendah begitu angka positifnya. Iya, jadi gini, kami selalu berusaha untuk memberitahu ke pemerintah ya. Jadi kami berusaha kalau kami bisa kontak dengan aparat pemerintah, baik itu dari tingkat pusat sampai ke provinsi maupun daerah, itu kami coba men-share apa yang kami kerjakan gitu ya. Ini loh, kalau kita nggak melakukan apa-apa, kondisi kita akan seperti ini, akan parah epideminya. Kemudian kalau kita lakukan intervensi, kita bisa sama-sama mengatasi masalah ini. Kemudian kami juga share, oke, kita sudah melakukan PSBB, ini ternyata di provinsi Bapak, ini PSBB-nya masih seperti ini, jadi masih kurang gitu kan. Nah, itu kami selalu share, ya supaya semoga dengan sharing, dengan advokasi itu bisa menyadarkan mereka untuk ya supaya PSBB-nya ini dilakukan dengan lebih baik. Kemudian juga kami mulai berdiskusi dengan pihak pemerintah adalah, ayo kita sama-sama, jangan bicara soal relaksasi PSBB saja, tapi kita bicara dulu, syaratnya apa ya? Syaratnya apa nih yang kita setujui bersama antara ahli dengan pemerintah, antara ahli di epidemiologi, kesehatan masyarakat, ekonomi, syaratnya apa nih supaya PSBB bisa dilonggarkan? Ya, karena kalau kita nggak punya syarat yang jelas, nanti tiap daerah bisa memutuskan sendiri-sendiri, akibatnya nanti kita nggak selesai-selesai ya, karena ingat virus ini kan nggak peduli sama dia di Jawa Tengah apa di mana, nggak peduli dia kan. Nah itu sih ya beberapa hal yang kami sebagai tim sudah coba lakukan. Berarti kolaborasi itu tadi ya Pak ya, tidak boleh betul. ada 1-2 sektor yang kemudian diabaikan, tapi semuanya harus benar-benar berjalan. Dan yang paling penting ini sebagai masyarakat yang paling bisa kita lakukan adalah ayo sama-sama nurut, tidak mudik, kemudian tetap stay at home bagi yang bisa stay at home gitu. Karena lagi-lagi ya Pak ya, kemarin terakhir saya baca data dari BNPB pun lebih dari 60% ini adalah OTG gitu ya Pak, orang tanpa gejala gitu. Jadi ya sudahlah, benar-benar harus sadar bahwa setiap dari kita bisa menularkan, bisa mungkin menjadi carrier dari virus ini tanpa sadar ya Pak ya. Iya betul. Oke, dan ya itu tadi kita harus sama-sama kemudian mulai shifting, menjalani mungkin ke depannya yang harus kita hadapi adalah new normal atau normal yang baru. Tapi bukan berarti kita harus terlena dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Berarti mungkin kalau Pak Iwan nih new normalnya kan, saya tahu Pak Iwan itu dari waktu kuliah, karena dulu aku kuliah di FKM UI, dan Pak Iwan ini kan hobi banget foto ya.
ya fotografi. Jadi sekarang mungkin Iya, virtual photoshoot gitu ya Pak ya. Untuk foto makro itu lebih udah lewat normal yang baru mungkin salah satunya ya Pak menjalani iya, hobinya. iya, iya, iya betul. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Ini mohon maaf tadi sempat ada Oke. gangguan Oh teknis iya, nggak seperti apa-apa, nggak apa-apa. sinyal. Nanti mungkin ke depannya kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan bosan untuk ngobrol. Terima kasih sudah berbagi ngobrol Ya, nih ngabuburit sama-sama. bareng sama teman-teman CNN Indonesia TV. Terima kasih, sehat selalu Bapak dan keluarga. Iya, sama-sama, sama-sama. Ya, Iya, yuk, Mas. terima kasih. Selamat sore Pak. Ya, sore, sore. Sore. Ya, itu tadi obrolan bersama dengan Pak Iwan Aryawan yang merupakan ahli epidemiologi dan biostatistik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Tadi kita sudah berbincang dengan Pak Iwan. Kita benar-benar harus sadar, lagi-lagi nggak bosan-bosan, mungkin udah bosan kali ya, ini udah lebih dari 2 bulan di rumah aja. Kemudian harus menerapkan physical distancing, apalagi sekarang lagi bulan Ramadan yang biasa ngabuburit pergi bareng teman-teman, tapi kali ini ngabuburitnya harus sendiri aja atau bersama dengan keluarga gitu. Tapi kan ada solusi lain ya, salah satunya adalah terus kayak ilmu atau pengetahuan dan juga bisa dapat informasi berdasarkan dari sharing-sharing yang ada. Salah satunya adalah dengan ngabuburit ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia yang diadakan setiap harinya. Nah itu tadi obrolan kita, mungkin masih banyak yang ingin bertanya dan dari tadi aku nggak bisa terlalu baca komentarnya karena mungkin lagi ada gangguan ya di sini. My bad, mohon maaf atas kondisi itu. Tapi yang pasti nggak bosan-bosan untuk diingetin lagi-lagi menerapkan physical atau social distancing ya. Nah besok kalau tadi kita udah bicara dari sisi keilmuan epidemiologi dan juga biostatistiknya, berdasarkan statistik gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan dan seberapa efektif kemudian PSBB yang sudah diterapkan di beberapa daerah gitu di Indonesia. Besok kita akan membahas, mumpung weekend juga nih di hari Sabtu, kita akan membahas satu hal yang mungkin dicintai semua orang, yaitu adalah bidang musik. Nah, kita akan membahas apa sih suka dukanya industri musik di kala pandemi. Ini saya mau tampilkan posternya, tapi belum bisa nih. Jadi saya sampaikan saja, besok akan ada Prasidya Puspa yang akan mengawal jalannya ngabuburit besok. Akan ngobrol sama Mas Adip Hidayat yang merupakan penulis dan pengamat musik. Nah, kita akan ngebahas soal suka dukanya industri musik di kala pandemi ini seperti apa sih gitu. Apakah kemudian industri musik ini menjadi salah satu hal yang juga terusik gitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Nah, besok kita akan bahas lebih lanjut. Dan kalau dikaitin sama kondisi atau bahasan kita hari ini, kan kita juga harus mulai berpikir bahwa setelah pandemi ini berakhir, atau paling tidak angka positifnya juga nanti berkurang jauh, atau bahkan kita harapkan sama sekali nol gitu dalam jangka waktu yang panjang, apakah kemudian kita akan menerapkan new normal? Nah, kira-kira apa ya mungkin hal-hal atau kondisi-kondisi new normal yang juga bisa diterapkan di industri musik. Baiklah, kalau begitu, ini sudah lewat dari waktunya. Saya Mayfri Syari pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah ngobrol. Mohon maaf kalau dari tadi ada gangguan sinyal, sempat keluar lagi terus masuk lagi. Dan terima kasih banyak pastinya untuk narasumber saya hari ini, Pak Iwan Aryawan yang merupakan ahli epidemiologi dan biostatistik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Nanti rekamannya bisa disaksikan di YouTube-nya CNN Indonesia. Jangan lupa siapin makanannya buat ngabuburit, buat buka puasa nanti. Dan jangan lupa besok nonton lagi di @CNN Indonesia TV jam 4 sore bersama Prasidya Puspa dan juga Adip Hidayat yang akan membahas soal suka duka industri musik di kala pandemi. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dadah. Jangan lupa buka puasa.